Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kiranya semuanya sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan damai sejahtera Allah beserta kita semuanya. Hari ini mari kita akan masuk dalam ibadah di 6 September 2020 dengan tema besar. Kita masuk di bulan September adalah Aku Baptis. Dan tema minggu ini adalah Gereja Baptis dalam Sejarah. Panggilan berbakti kita diambil dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita dibaptiskan, kita menerima surat keterangan baptisan. Di situ ada tertulis 6 pokok kepercayaan baptis. Dan 2 di antaranya adalah Alkitab yang diilhamkan Allah adalah satu-satunya pedoman yang berkuasa bagi setiap orang yang percaya. Setiap orang dan manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah untuk memperoleh keselamatan. Dan Kristus adalah satu-satunya perantara. Iman di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan itu. Dan kita semuanya sudah memperoleh keselamatan dan kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari kita terus mengiring Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk masuk dalam rencananya. Kita serahkan pikiran kita, kehendak kita serahkan pada Tuhan. Biarlah dipakai Tuhan untuk menjadi bejana untuk memuliakan namanya. Bejanamu Tuhan, pakai kami Tuhan. Kekuatan di jiwa kita, ketenangan di batin kita, semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungkur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu,
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menyelamatkan kami dengan mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami semuanya. Sebagai ungkapan terima kasih kami ya Yesus atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami, atas kasih-Mu yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, hingga kami beroleh keselamatan. Hingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atas segala kesombongan kami, atas segala ego kami, kami mohon ampun ya Yesus. Kami mau tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu ya Yesus. Kami mau serahkan pikiran kami, kehendak kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memakai kami, untuk kami dipakai menjadi bejana-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau terus mengiring seumur hidup kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat kemurahan-Mu. Karena sebab kami telah lihat Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Rindu kami untuk kami boleh menceritakan tentang Injil-Mu pada semua orang, supaya mereka juga beroleh keselamatan sama seperti kami sudah Kau selamatkan ya Bapa. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu sampai dengan akhir hidup kami, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Pakailah kami Tuhan sebagai bejana-Mu untuk terus memuliakan-Mu sampai dengan akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini Tuhan. Bila boleh menjadi berkat buat hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang memerlukan Injil. Mari kita maju terus memberitakannya supaya semua orang juga diselamatkan. Kita kabarkan Injilnya menjadi saksi Yesus. Tanda siap siaga telah berbunyi dan perisai senjata telah diberi. Wahai dikau satria, satria Kristus, dengar bunyi genderang isyarat maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju, berteguhlah derap baris dan langkahmu, dengan salib dan Injil geraklah maju. Wahai dikau satria, satria Kristus, di pundakmu tertanggung pesan penebus. Maju terus, jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju, taburkanlah benih Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Wahai dikau satria, satria Kristus, jangan bimbang, tunaikan tugasmu terus. Maju terus, jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju. Amin. Mari kita terus kabarkan Injilnya, biarlah semuanya beroleh keselamatan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bagi Yesus semuanya, hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi
bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamat. Bagi Engkau Tuhan, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan kesempatan indah ini untuk kami boleh kembali belajar bagian firman-Mu. Biar Engkau yang boleh berbicara kepada setiap hati kami sekalian. Kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami untuk kami boleh dimengertikan akan maksud dari kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Waru. Memasuki bulan September ini kita masih beribadah secara online oleh karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Di bulan September ini kita berbicara tema kita tentang Aku Baptis. Dan di minggu yang pertama ini kita belajar tentang baptis dalam sejarah. Saya sungguh rindu supaya dalam setiap kehidupan kita diingatkan kembali kemudian momentum apa yang menjadikan kebangkitan umat baptis Indonesia yang pada bulan Agustus kemarin kita peringati. Gabungan Gereja Baptis Indonesia telah memasuki usia yang ke-49 tahun. Saya sungguh rindu biarlah kita bangga menjadi bagian dari umat baptis Indonesia. Namun demikian kebanggaan ini tidak kemudian menjadikan kehidupan kita untuk kita merendahkan denominasi yang lain, tidak. Tetapi kebanggaan itu yang menjadikan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita boleh terus menjadi bagian dari pertumbuhan pelayanan umat baptis Indonesia melalui gereja di mana kita menjadi bagian, yaitu Gereja Baptis Indonesia Waru. Bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dikatakan dalam bagian firman Tuhan, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, bahwa inilah konsep kehidupan bergereja, di mana orang-orang yang menjadi percaya, kemudian mereka dibaptiskan, kemudian mereka hidup dalam sebuah ikatan untuk mereka saling melayani, untuk mereka bertumbuh bersama dalam iman mereka. Sehingga kalau kita melihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, ada sebuah pola yang luar biasa. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah gereja, memang kalau kita berbicara sejarah, kadang kita sudah merasa tidak tertarik untuk kita berbicara sejarah. Dan hari ini saya tidak mengupas panjang lebar tentang sejarah gereja, tetapi saya hanya ingin untuk sedikit mereview bagaimana gereja itu ada, kemudian gereja mengalami perkembangan,
Bahkan kita juga harus jujur mengakui bahwa ada perpecahan-perpecahan dalam kehidupan gereja. Bahkan perpecahan-perpecahan yang kemudian menimbulkan denominasi-denominasi yang ada hari ini. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, terlebih ketika kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, ada sebuah hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat hampir di 1000 tahun pertama, bagaimana gereja mengalami perkembangan yang sungguh luar biasa. Dan kita harus melihat bahwa Yesus sendiri, Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan tentang denominasi. Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita melihat secara utuh bagaimana gereja itu ada. Hampir di 1000 tahun pertama gereja mengalami perkembangan yang luar biasa. Bagaimana gereja mengalami perkembangan baik di Yerusalem. Bagaimana gereja mengalami perkembangan yang sungguh luar biasa di Alexandria. Kemudian bagaimana gereja juga mengalami perkembangan yang luar biasa di Konstantinopel. Kemudian di Antioquia, bahkan di Roma. Hampir di 1000 tahun pertama gereja hidup dalam sebuah kedamaian yang luar biasa. Ada perbedaan tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi ada hal yang luar biasa yang terjadi. Bagaimana di tahun 1054 ada sebuah perpecahan yang luar biasa yang sering disebut dengan The Great Schism. Yaitu perpecahan gereja-gereja menjadi gereja timur dan gereja barat. Yaitu gereja Ortodok Timur kemudian gereja Katolik Roma. Kemudian di tahun 1517 ketika Martin Luther memunculkan 95 dalil, semakin menjadikan perpecahan yang luar biasa yang sering kita sebut dengan Protestan atau reformasi pada waktu itu. Menambah ada gereja timur, kemudian gereja Roma Katolik, kemudian juga menjadi gereja Protestan. Kita harus melihat bahwa ini sebuah kenyataan yang terjadi dalam sejarah kehidupan gereja. Nah, ketika kita berbicara tentang gereja baptis, pada tahun 1600-an, bagaimana ketika di Inggris, bagaimana ketika kaum separatis di Inggris yang tidak puas dengan keberadaan praktek kegerejaan yang kemudian menjadi gereja negara. Kemudian di tahun 1609, bagaimana ketika John Smith kemudian memulai pelayanan pertama gereja baptis di Amsterdam. Dari pelayanan ini, bagaimana kaum baptis melihat bahwa orang-orang yang dibaptiskan adalah orang-orang yang percaya. Sehingga tidak ada baptisan anak. Kemudian baptisan yang diakui adalah baptisan secara selam. Sehingga kaum baptis pada waktu itu mereka mendedikasikan kepada Kristus seutuhnya bahwa baptisan hanya dilakukan bagi orang yang percaya. Pelayanan umat baptis semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah bagaimana ketika tahun 1951 Konvensi Baptis Selatan mengirimkan utusan Injilnya ke Indonesia. Ada sebuah perjuangan yang luar biasa. Melalui misionaris yang dikirim ke Indonesia, Tuhan berkarya secara luar biasa. Sehingga dimulai persekutuan untuk kebaktian pertama di Bandung.
dengan berbahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan kebaktian di Surabaya, kemudian di Jakarta, kemudian melalui pelayanan kesehatan di Kediri, di Semarang kemudian didirikan seminari. Ada begitu banyak tempat balai, mahasiswa, dan lain sebagainya. Upaya-upaya itu telah menghasilkan pelayanan umat baptis yang luar biasa di Indonesia. Tetapi ada sebuah momen di mana pada tanggal 12 Agustus 1971 menjadi sebuah momentum ketika kemudian orang-orang Indonesia merindukan, salah satunya adalah almarhum Pendeta Mulus Budianto. Dalam orasinya atau dalam khotbahnya beliau menyampaikan pandangan bahwa ada sebuah stigma yang sulit untuk dilepaskan. Bagaimana orang-orang di Asia, orang-orang di Indonesia, mereka melihat bahwa kekristenan adalah identik dengan agama Barat. Oleh karena itu, Pendeta Mulus Budianto pada waktu itu menyampaikan orasinya, gagasannya, gambarannya kepada umat pada waktu itu bagaimana supaya Gereja Baptis Indonesia harus berjuang untuk melepaskan stigma bahwa kekristenan adalah agama Barat. Oleh karena itu Pendeta Mulus Budianto menyampaikan bahwa Baptis Indonesia untuk Indonesia. Bagaimana umat baptis di Indonesia harus melihat kondisi Indonesia. Gereja Baptis Indonesia harus sesuai dengan kultur Indonesia. Jadi bukan gereja Amerika yang ada di Indonesia, tetapi gereja Baptis Indonesia adalah gereja yang harus dapat melihat kebutuhan Indonesia secara utuh. Kemudian, Pendeta Mulus Budianto juga mengungkapkan bahwa bagaimana gereja Baptis Indonesia harus mengikuti patron Indonesia. Gereja Baptis Indonesia untuk menjangkau orang-orang Indonesia harus mengikuti pola Indonesia. Kemudian Pendeta Mulus Budianto juga menyinggung bahwa umat baptis Indonesia harus belajar untuk menjadi gereja yang membayar. Artinya apa? Menjadi gereja yang mengabdi. Tidak berhenti kepada gereja yang sekedar menerima. Ketika gereja-gereja dibiasakan hanya sekedar menerima dari utusan-utusan Injil, maka gereja tidak akan pernah menjadi gereja yang dewasa. Sehingga ini penting dalam kehidupan kita untuk kita melihat tentang sejarah baptis. Ketika baptis dimulai pada tahun 1600-an di Inggris, kemudian John Smith memulai pelayanan baptis di Amsterdam pada tahun 1609. Sampai hari ini ada sebuah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi gereja baptis Indonesia? Ketika kita melihat baptis dalam sejarah, ya, baptis dimulai di Inggris, di Amsterdam, bahkan misionaris Amerika yang datang ke Indonesia. Tetapi Pendeta Mulus Budianto pada waktu itu merindukan supaya baptis Indonesia harus sesuai dengan patron Indonesia. Hari ini seharusnya kita mulai disadarkan kembali. Apa yang menjadi kultur Indonesia? Apa yang menjadi patron Indonesia? Budaya Indonesia. Ketika kita rindu untuk kita menjangkau Indonesia, maka gereja harus melihat apa yang ada di sekitar kita tentang
konsep keindonesiaan. Ada begitu banyak orang yang masih mempersoalkan. Ketika seorang pendeta berkhotbah mengenakan batik misalnya, masih ada begitu banyak orang yang melihat, oh ini sudah tidak baptis. Pendeta baptis itu pakainya jas. Kalau pakai batik ini bukan pendeta baptis. Hal-hal yang demikianlah yang sesungguhnya di tahun 71 Pendeta Mulus Budianto sudah memberikan sebuah gambaran tentang menjadi Gereja Baptis Indonesia. Bukan Gereja Baptis Amerika yang ada di Indonesia. Penting untuk kita melihat pada masa sekarang ini. Bagaimana kehidupan kegerejaan kita lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Indonesia memiliki begitu banyak keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki begitu banyak keberbedaan suku. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gereja Baptis Indonesia, adalah bagaimana ketika gereja bisa beradaptasi dengan budaya, dengan kultur di mana gereja itu berada. Sehingga tidak ada lagi perdebatan tentang jas atau batik. Tidak ada lagi perdebatan tentang bentuk gedung gereja. Karena dalam kehidupan kita harus belajar baptis dalam sejarah. Dan baptis sekarang ini, baptis yang harus bisa menjawab kebutuhan Indonesia. Saya rindu kita sekalian bangga menjadi kaum baptis Indonesia. Untuk kita boleh senantiasa memberikan sumbangsih terbaik kita melalui pelayanan kegerejaan kita untuk pertumbuhan pelayanan umat baptis Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kebenaran firman, mengkomunikasikan dengan benar, mengkomunikasikan dengan jelas kepada masyarakat di mana gereja Tuhan boleh Tuhan izinkan menjadi bagian dalam masyarakat tertentu. Termasuk ketika di Indonesia ada begitu banyak keragaman budaya, keragaman bahasa, sehingga gereja yang satu dengan yang lainnya sangat mungkin berbeda di dalam begitu banyak hal tentang tata pelayanan kegerejaan. Tetapi setiap kami diikat menjadi bagian dari gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ada asas-asas kepercayaan atau doktrin baptis yang menyatukan gereja-gereja baptis Indonesia. Namun demikian, biarlah setiap gereja bijak untuk dapat melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar di mana gereja berada. Stigma tentang kekristenan sebagai agama barat harus dikikis, dipupus, supaya orang-orang melihat tentang kekristenan yang benar menurut apa yang engkau ajarkan, menurut apa yang Alkitab tuliskan bagi kehidupan kami sekalian.
supaya kami pun diajarkan tentang baptis Indonesia, supaya kami sekalian dapat dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Banggalah menjadi umat baptis dan banggalah menjadi bagian dari gereja-gereja baptis. Bersyukurlah atas gabungan Gereja Baptis Indonesia yang boleh mengikat kita dalam keluarga besar untuk kita boleh terus bertumbuh bersama sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.